kemarin di akhir kelas. Sekarang kalau kemarin subjek sama verbnya hilang atau tereduksi, sekarang subjek verbnya dibalik atau inversi. Nah, inversi ini terjadi karena beberapa hal. Ada 5 ya. Nah, kita akan fokus ke inversi ini. Nah, inversi yang pertama sebetulnya saya yakin Anda sudah paham ini. Inversi yang terjadi akibat kalimatnya berubah dari kalimat positif menjadi kalimat tanya ya. Kalau kalimat tanya, ya what are they? Ya, kalau kalimat positif, I know what they are, atau bisa kita sebut non-clause ya. Kita sudah belajar non-clause ya. I know something, I know what they are. Itu normal strukturnya. I know subject verb, what connector, they are. Itu juga subject verb. Tapi kalau itu dalam bentuk kalimat tanya, what are they? Nah, verb sama subjek strukturnya berubah menjadi verb subject. Nah, seperti itu. Intinya who, what, when, where, why, how itu tidak bisa jadi pernyataan, bisa jadi pertanyaan. Kalau pernyataan atau kalimat positif, subjek verbnya normal. Tapi kalau pertanyaan, maka berubah ya inversi verb dan subjek. Seperti itu. Kemudian penyebab kedua, nah ini dia. Coba, I need you to focus on the difference between these two sentences. The upper one, in the classroom were some old desks. Nah, but the lower one, it is actually similar. In the classroom, comma, I study very hard. Kalau kita lihat, yang di bawah, in the classroom, comma, I study very hard. Mungkin kita bisa beranggapan, oh ada komanya. Kalau ada komanya berarti subjek verb. Tapi kalau nggak ada komanya seperti yang di atas, verb subject. Belum tentu. Nah, masalahnya adalah apakah in the classroom itu diperlukan atau tidak. Tidak di yang bawah, in the classroom, koma, I study very hard. In the classroom itu hanya sebagai ekstra. Ketika itu dihilangkan in the classroom, maka I study very hard masih bisa berdiri sendiri karena itu induk kalimat. Sementara in the classroom hanya sebuah pelengkap saja. But it is a different case when you are looking at the one in the upper box ya, yang ada di atas. Nah, itu in the classroom, kalau itu dihilangkan maka akan terlihat aneh. Were some old desks. Nah, perlu in the classroom karena untuk menerangkan old desk-nya itu di mana. Seperti itu. Ini sebenarnya juga sering kita lihat, tapi bukan pada eh, bukan seperti bentuk seperti ini. Saya akan tulis di chat box bentuk yang lebih familiar. Nah, bentuk yang lebih familiar adalah kalimat seperti ini. Ya, some students are there. Nah, some students itu subjects, verbnya are. Ada there keterangan tempat di situ atau place expressions. Nah, ketika there ini saya pindah ke depan, maka bentuknya akan bentuk subjek verbnya akan berubah. Nah, seperti ini atau
Nah, seperti ini. There, here, in the classroom, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tempat atau place expressions itu, kalau itu dibalik, maka biasanya strukturnya berubah. Nah, seperti some students are there, there are some students. Some students are here, here are some students. Demikian juga di contoh ini ya. Some old desks were in the classroom. In the classroom were some old desks. Seperti itu. Sampai tahap ini ada yang ditanyakan. Cukup jelas? Please confirm. I'm sorry, Mr. Barrett. Uh, Can you please repeat once more for the oke, Barrett? Thank you. oke. Eh, mungkin volumenya bisa dikencangkan ya. Hampir I barely hear your voice, Miss Ayu Perdana. Okay. Can you hear me? Yes, but still, uh, uh, Not really. yeah, not really. Okay. Still in minimum volume ya. Okay. How can I? Um, I'm sorry, but can you repeat once more about the inverted subject? Oke, inverted subject. From the 15 or skill 16? Maybe the 16th skill. Yeah. 16 ya. Yeah. 16. Oke. Thank you. Jadi sub, eh, penyebab pertama terjadinya inversi, subjek verb berubah menjadi verb subjek adalah yang pertama kalau itu strukturnya kalimat tanya. Nah, skill 16 itu karena ada place expression di depan atau bisa disebut keterangan tempat di depan. Nah, seperti in the classroom were some old desks. Nah, maka di situ terjadilah verb subject. Kenapa? Karena aslinya itu berbentuk some old desks were in the classroom. Nah, demikian juga seperti contoh yang saya tuliskan di chat box. Anda bisa lihat lagi, seperti kata here, there, in the classroom, semuanya itu adalah keterangan tempat. Aslinya some students are there. Tapi ketika there-nya saya taruh di depan, maka kalimatnya akan berbentuk there are some students. Demikian juga here. Some students are here. Tapi kalau here-nya saya taruh di depan, here are some students. Jadi verb-nya maju duluan, mendahului subjeknya. Saya akan tambahkan satu kalimat lagi, satu kata lagi, nowhere. The student seperti ini. Nah, ini ketika nowhere-nya di depan, maka bentuk strukturnya verb dulu, can, baru subjeknya I. Nah, ini kan aslinya I can, sorry ya. Ya, I can find the students nowhere. Nah, seperti ini. Jadi, yang tadinya normalnya itu keterangan tempat atau place expression-nya itu di belakang, tapi ketika itu dipindah ke depan, maka subjek verb-nya akan berbentuk menjadi verb subject. Contoh satu lagi, I have found my pen in
You're in the desk. Nah, I subject have found itu kata kerjanya my pen itu objek in the desk to place expressionnya keterangannya. Ketika dibalik in the desk have I found my pen. Nah, di dalam TOEFL ada juga struktur ya seperti ini ada ya. In the desk. Oke. Nah, ada rumus tertentu yang membedakan suatu place itu extra atau necessary? Tidak ada sebetulnya. Tidak ada rumus tertentu. Rumusnya adalah ketika si keterangan tempat itu dihilangkan, apakah kalimatnya masih masuk akal apa enggak? Seperti itu. Seperti misalnya dalam contoh, in the classroom, I study very hard. In the classroomnya coba dihilangkan, oh masih bisa berdiri sendiri. I study very hard. Itu masih bisa. Itu berarti ekstra. Berarti tidak perlu mengalami perubahan. Tetapi kalau in the classroomnya diambil atau place expressionnya diambil, maka itu akan terdengar aneh. Nah, itu berarti itu necessary. Dan itu bisa dimungkinkan untuk dibalik subject verb menjadi verb subject. Seperti itu. Karena itu satu unit ya. Seperti contoh sebelumnya, I have found my pen in the desk. In the desk have I found my pen. Berarti in the desk itu necessary. Kemudian I can find the students nowhere. Nah, kalau nowhere-nya saya hapus, berarti kan artinya saya bisa menemukan para siswa itu. Tapi kan I can find the students nowhere, berarti saya tidak bisa menemukan sesuatu dimanapun. Nah, itulah kenapa nowhere penting. Jadi antara necessary sama extra itu perbedaannya adalah apakah itu membuat klausa utamanya itu eh, terlihat aneh apa enggak. Seperti itu. Kita lihat lagi, some students are there. Kalau there-nya saya hapus, some students are. Tidak bisa. Some students are here, juga sama. Kalau here-nya saya hapus, tidak menjadi kalimat. Seperti itu. Begitu, Mr. Komang, Miss Komang Sadia atau Mister ya ini? Miss. Oh, Miss. Mungkin contoh yang sebelumnya, yang terakhir ini, I have found my pen. Mungkin in the dash-nya bisa dihapus ya. Tetapi itu tergantung dari sudut pandang penulis. Jadi kalau si penulis penulis itu menganggap ini perlu enggak eh, keterangan in the dash itu. Seperti itu. Tetapi biasanya cara membedakannya adalah eh, ketika itu dihilangkan akan terlihat aneh apa enggak. Kalau akan terlihat aneh berarti itu satu unit. Oh ya, sebetulnya in the classroom I studied very hard itu
bisa juga dibuat inversi asal tidak ada komanya. Seperti ini. I studied very hard in the classroom. Oke, saya buat tidak ada komanya. Artinya kalau tidak ada komanya, oh iya, saya lupa menjelaskan, koma itu bisa suatu pertanda bahwa topik yang ditulis itu termasuk penting atau tidak. Ketika itu pakai koma, maka sebetulnya itu hanya sebuah pelengkap, jadi kurang kurang penting. Nah, jadi tapi kalau kalimat itu tanpa koma, maka kedudukannya sama pentingnya dengan main clause-nya. Nah, seperti itu tambahan dari saya. Tapi ini hubungannya sama writing ya. Nah, seperti ini. I studied very hard in the classroom. Jadi, in the classroom-nya itu saya anggap penting. Nah, karena saya anggap penting, maka tidak ada koma. Apakah bisa diinversi? Bisa. Tetapi inversinya akan menjadi seperti ini. Eh, itu seperti cara mengubah kalimat positif menjadi kalimat tanya. I studied, misalnya. Nah, ini saya minta jawaban. Nah, coba dijawab. Bagaimana mengubah I studied menjadi kalimat tanya? Siapa yang bisa menjawab? I studied kalau diubah jadi kalimat tanya bagaimana? Eh, oke. Untuk apa kita tahu tempat? Untuk apa kita tahu suatu tempat itu ekstra atau necessary? Oh, Komang, oke. Oke, Mister Bagus, saya pending dulu pertanyaannya. Itu nanti saya jelaskan. Where I studied hard? Bukan. Were itu untuk biasanya untuk status. Nah, itu dia. Tapi masih kurang tepat, Mister Bagus. Harus ada yang dikurangi. Sudah hampir benar itu. Iya. Jadinya did I study? Nah, ini ya. Balik ke verb 1 benar. Nah, sekarang saya kembali tadi ya. I studied very hard in the classroom. Titik. Tadi pertanyaannya Mister Bagus. Untuk apa kita tahu suatu tempat itu extra atau necessary? Itu tergantung dari penulisnya. Nah, dalam menulis, kalau si penulis ingin mengemphasize atau menekankan bahwa apa yang dia tulis itu eh, unit yang dia tulis itu penting, maka dia tidak perlu pakai koma. Nah, tapi kalau ada yang bagian yang tidak terlalu penting, ada yang bagian yang penting, itu pakai koma. Misalnya di yang ada di PDF ini, in the classroom, koma, I studied very hard. Dia hanya mementingkan I studied very hard-nya saja, tapi in the classroom tidak terlalu penting. Tapi kalau tidak pakai koma, I studied very hard in the classroom, berarti semuanya itu penting. Baik, baik itu kegiatannya study hard-nya penting, in the classroom-nya juga penting. Seperti itu, Mister Bagus. Itu juga memberi informasi. Oh, saya ingin menekankan study study very hard-nya aja, berarti pakai koma. In the, in the classroom-nya pakai koma. Tapi kalau saya ingin menekankan study very hard-nya sama in the classroom-nya, maka tanpa koma. Seperti itu. Demikian juga yang kalau kita masih ingat skill 3 A positif itu kan pakai koma kan. Nah, itu berarti A positif itu hanya berfungsi menjadi penjelas subjek. Nah, tapi kalau tanpa kok apakah bisa tanpa koma? Bisa. Berarti itu penulis
menekankan itu bagian yang penting. Jadi koma itu kayak tanda kurung seperti itu. Nah, ini di masalah-masalah penulisan terkait teks hukum biasanya ada penulis harus tahu seperti itu. Jadi kalau yang ada koma duanya, ada tanda komanya, biasanya ada yang itu kan ada yang pakai koma, ada yang enggak kan. Nah, kalau yangnya pakai koma berarti tulisan tersebut atau frasa tersebut atau klausa tersebut ti- kedudukannya tidak sepenting induk kalimatnya. Tetapi kalau eh, tanpa koma itu berarti sama pentingnya kedudukannya. Seperti itu. Materinya ada lebih di structure, tetapi itu kadang-kadang ya eh, dua-duanya, saya jawab ya, dua-duanya ada muncul, tetapi akan lebih sering muncul di structure. Seperti itu. Saya balik lagi ke sini ya. I studied very hard in the classroom. Artinya, baik itu I studied very hard-nya maupun in the classroom-nya sama-sama pentingnya, sama-sama ingin saya tekankan. Jadi tanpa koma. Kalau tanpa koma, nah, berarti kan satu unit setara. Kalau satu unit setara, ya kita bisa inversi seperti ini. In the classroom, did I study very hard? Nah, jadi seperti ini. Jadi, karena in the classroom-nya saya taruh di depan, dan nggak pakai koma, berarti sama pentingnya ya, maka terjadilah inversi. Inversinya caranya seperti ini. Kalau misalnya I study very hard-nya itu present, ya do atau kalau she jadi does. Tapi karena ini masa lalu ya, did I study very hard. Seperti itu. Itu nanti akan lebih jelas lagi ketika Anda menghadapi soal. Oke, kita lanjut ya. Karena berarti bisa dibilang tanpa tanda koma itu salah satu. Iya, betul. Apalagi di dalam menulis. Koma itu pertanda bahwa unit makna ini penting atau bukannya nggak penting ya, kedudukannya lebih rendah atau sama tingginya. Seperti itu. Karena ada induk kalimat, ada anak kalimat. Nah, kalau pakai koma, anak kalimatnya itu kedudukan maknanya lebih rendah. Tapi kalau tanpa koma, anak kalimatnya maknanya sama pentingnya dengan induk kalimatnya. Cuma itu sebetulnya di pelajaran writing gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ini fungsinya ya. Karena ujungnya grammar itu writing, menulis. Oke. Eh, Syarat ketiga terjadinya inversi. Kalau bentuknya kalimat tanya atau yang kedua syaratnya kalau ada keterangan tempat di depan. Yang ketiga adalah ketika ada kata-kata seperti ini. Ada no, not, never, neither, nor, barely, hardly, and only, rarely, scarcely, seldom. Atau kata-kata yang berhubungan dengan eh, apa ya? Negatif. Pun negatif ini bukan negatif apa ya? Tapi berhubungan dengan kalimat negatif. No, not, never, itu kan jelas. Neither juga, no juga. Barely itu artinya hampir tidak. Hardly itu jarang. Only itu juga jarang. Rarely jarang. Scarcely jarang. Seldom jarang. Ya, itu semua yang hubungannya sama negatif. Ketika itu di depan, maka terjadilah inversi. Verbnya dulu baru subjeknya. Nah, aslinya kalau rarely-nya di belakang, maka akan normal. Seperti ini ya. They were so happy rarely. Hasilnya kan seperti itu. Tapi kalau rarely di depan, maka terjadilah verb subject inversi. Skill 18. Untuk yang ini sudah cukup jelas skill 17.
kalau ada kata-kata yang berbau negatif di depan, maka terjadilah verb subject. Itu syarat ketiga. Sudah cukup jelas ya? Oke. Yang keempat, ada 5 syarat ya. Nah, ini dia. Kalau yang skill 18 ini hubungannya sama conditional clause. Itulah kenapa TOEFL itu tingkat lanjut karena mereka yang belajar TOEFL dianggap paham kalimat pengandaian. Sebagaimana kita tahu, kalimat pengandaian dalam bahasa Inggris itu ada tiga, tiga level ya umumnya ya. Conditional clause type 1, type 2, sama type 3. Kalau ini type 2 ya, yang ada past tense-nya. Nah, Anda bisa lihat di sini, if he were here, itu kan type 2 ya, tipe 2. Pengandaian yang tidak sesuai dengan kenyataan tapi di masa kini. Nah, kalau dia di sini, saya dia akan membantu. Tapi kenyataannya enggak, karena dia enggak ada di sini. Nah, if he were here, itu bisa divariasi bentuknya jadi if-nya hilang, kemudian were-nya ditaruh ke depan. Demikian juga kata yang lain seperti should sama had. Misalnya, if I had some money, I would help you. Nah, misalnya ini bisa jadi had I would help you. Kondisionalnya pasti yang if. Iya, yang if. Yang if. Atau should juga nanti ada. Intinya seperti itu. Conditional itu if, ya. Ada juga wish, tapi bukan yang wish ya. Ini yang if. If he were, if he were here, jadi were he here. If-nya dicoret, were-nya pindah ke depan. Nah, nanti kita akan eh, pelajari lebih lanjut lewat latihan ya. Terus ini yang terakhir, ya ini yang terakhir ya. Kalau inversi itu salah satu penyebabnya, ini penyebab juga. Yang terakhir adalah ketika itu dalam bentuk comparisons. Kita tahu comparison itu lebih biasanya ya. Ini ada pertanyaan lagi. Had, should, dan were apakah artinya akan sama digunakan? Oh, beda. Had itu beda, should, were juga beda. Maknanya beda-beda itu. If I had so much money kan kalau saya punya. If I were here, kalau saya ada di sini. Kalau status saya ada di sini. Beda. Maknanya beda. Tetapi had, should, were itu ketika digunakan dalam kalimat pengandaian, ketika pakai if,
maka bisa divariasi menjadi seperti yang kita bicarakan tadi ya. If he were here, jadi were he here. If I were you, kalau aku jadi kamu, jadinya were I you. Itu variasi dalam tulisan tulisan berbahasa Inggris ya. Nah, itu. Eh, Ketika Anda tahu skill ini, kemudian sebagai informasi saja ya, ketika Anda tahu skill ini dan Anda bisa menggunakannya dalam tulisan untuk ujian TOEFL IBT yang ada writingnya atau IELTS atau tes bahasa Inggris yang lain, yang writing itu skornya jadi tinggi. Kemudian yang ini eh, bentuk comparison atau dalam bahasa Indonesia lebih ya. We were more prepared, nah, lebih kan, lebih siap ya than the other performers daripada eh, peserta yang lain. Then the other performers were karena terus ada verbnya kan. Nah, itu bentuk bentuk tersebut benar, tetapi dalam bahasa Inggris bisa divariasi menjadi seperti yang di bawah. We were more prepared than were the other performers. Verbnya boleh pindah ke depan, bisa dipindah depan. Dalam TOEFL yang bentuk yang di bawah ini kadang-kadang muncul. Oke. Nah, di sini ada catatan subject verb inversion after comparison sounds rather formal. Jadi kalau tulisan formal, struktur seperti ini ada. Jadi tulisan formal itu masuk surat menyurat bisnis tuh kadang seperti ini bentuknya. Atau teks hukum juga kadang seperti ini. Jadi subject verb lebih harusnya setelah itu subject verb lagi, tapi ternyata verb subject karena ada comparisonnya di depannya itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita berlatih? Any questions, ladies and gentlemen? Oh, apa lagi nih? Hedge. Oh, enggak ada. Lebih formal yang atas, yang bawah. Yang bawah itu lebih formal. Sounds rather formal. Subject verb inversion. Jadi yang di invert itu yang rather formal. Oke, mari kita ke latihannya ya. Apakah terlihat? Terlihat ya itunya aplikasinya. Ya ini ya, sentences with inverted subject and verbs. Oke, siap. Mr. Bagus, are you ready? Halo. Or siapa? Miss Komang, are you ready? Can you see my? Oke. Oh ya, bisa terlihat ya Miss Komang ya. Oke. Karena dismiss directions, silahkan dijawab Miss Komang. Nah, ini misalnya why. Why ini pertanyaan atau pernyataan. Kalau pertanyaan maka verb sama subjek. Verbnya dulu baru subjek. Tapi kalau pertanyaan, sorry. Kalau kalau pertanyaan maka kebalik ya, verb dulu baru subjek. Tapi kalau pernyataan atau kalimat positif, subjek, verb setelahnya. Silahkan dijawab Miss Komang.
B. Okay. Okay. Would you please choose another participant, Miss Komang? Uh, siapa? Miss Ayu, oke. Miss Ayu, are you there? Miss Ayu Perdana ya. Yes. Oke. Number 2, please. Nah, itu ada that. Berarti setelah that itu kebalik itu. Verb dulu baru subject. There was a lunar probe. B. Oke. Please choose someone else, Miss Ayu. Rizky Amelia, please. Miss Rizky Amelia, can you hear me? Yes, coach. Okay. This one. Yang mana? D. Bravo? Delta. Delta. Yeah. Oke. Please choose someone else. Ini soalnya agak sayup-sayup. Mohon maaf. Miss Lydia. Miss Lydia. Are you there, Miss Lydia? Yes. Okay. This one. C. C. Okay. Choose someone else, Miss Lydia. Krishna Juri. Miss Krishna, Mr. Krishna ya. Listen. Okay. This one. Only. Yang A. I think yang A. Oke. Silakan pilih yang lain. Pilih peserta lain. Mas Bambang. Mas Mas Bambang. Bambang. Oke. Mr. Bambang. Halo, Mr. Bambang. Are you ready? Mungkin yang lain, Miss. Fauzia, sir. Miss Fauzia. Are you there, Miss Fauzia? Yes. Okay. This one. Motionless atom is colder than. The comparison di sini ya. Mungkin Mister B. C. Oh, C. Oke. Pilih peserta lain untuk menjawab nomor berikutnya. Mbak Novita. Miss Novita, halo. Are you there, Miss Novita? Miss Novita. Adakah? Iya, Miss Novita Kurniasari. Check 1, 2, 3. Are you there? Mungkin pilih yang lain, Miss. Mbak Nurul, please. Miss Nurul, are you there? Miss Nurul Yes, Istiqomah. sir. Okay, this one. B. Bravo. Bravo. Okay. Choose another participant. Miss Jessie, please. Miss Jessie, Yes, coach. this one.
Hmm. C. A majority. A majority. Okay, choose someone else, please. Miss Irene. Miss Irene, hello. Yes, coach. Okay, this one. E, Bravo or Delta? E, A, Alpha. C, C. C. Okay. Choose someone else, Miss Irene. Terbagus. Mr. Bagus, can you hear me? Yes, coach. Okay, this one. Delta, coach. Delta. Okay, choose someone else, Mr. Bagus. Eh, yang belum siapa ya? Mas Ardono, coach. Mr. Hardono. Halo. Coach. Okay, this one. Delta, coach. Delta. Okay, choose someone else. Miss Komang. Miss Komang. This one. Lewat chat ya biasanya kalau Miss Komang. D. D. Okay, choose someone else, Miss Komang. Silahkan pilih yang lain, peserta lain. Oke, siapa ini? Oke, Siap, Mr. Indra. siap. Oke, this one. Bravo. Bravo. Oke, pilih yang lain. Pilih peserta lain, Mr. Indra. Felicitas. Oke, Miss Felicitas. You there? Miss Felicitas. Mungkin pilih peserta lain, Miss Lydia. Miss Lydia. Lydia, Oh, coach. Lydia, oke, sorry. This one. E. Nah, yang mana? Wait, coach. Oh iya, saya kira tadi jawab E, nggak apa. Eh, D. D. Oke, pilih peserta yang lain.
Miss Nurul. Miss Nurul. Yes, coach. Okay, this one. Delta. Delta. Okay. Choose another participant, please. Miss Chelsea, please. Miss Jessie. Hello, Miss Jessie. Yeah, Yes, Coach. this one. Ya. Hmm, beta. Beta, delta, Ya. or Beta. B. bra? B. B. Okay. Bravo. Yeah. Okay. Choose someone else. Hmm. Yang belum Mr. Kak Bang. Irin. Hah? Kak? Kak Irin. Irin. Irene. Okay, Miss Ya. Irene. Yes, coach. This one. D. Delta. Yes. Okay. Choose someone else, please. Fauzia. Miss Fauzia. Hello. Miss Fauzia, are you there? Perhaps someone else, Miss? Halo, Miss Fauzia, apakah Anda di sana? Mungkin cari yang lain aja, Miss. Mr. Indra. Mr. Indra. Oke. Okay. This one. C. C. Okay, choose someone else. Miss Ayu. Miss Ayu, hello. Yes. This one. Word. Word. A. A. Um. And then choose someone else. Yeah. Hmm. Mr. Bambang tuh Mr. belum. Bambang. Okay, Mr. Bambang, are you there? Thank- Mr. Bambang? Can you hear me? Oke, mungkin masih ke belakang. Oke, yang lain mungkin, Miss. Halo? Mungkin bisa dipilih yang lain, Miss Ayu. Um, Soal terakhir ya. so-
Mr. Bagus, please. Mr. Bagus. You're welcome. Oke, Coach. Mr. Bagus. Ya, ya. This one. Aduh. Sorry, back it. Bambang, Coach. Bambang. Oke, let's confirm. Ya, 14 correct, 6 incorrect. Mari kita skill 15 ya, nomor 1 skill 15 ini tentang ya inversi kalau itu bentuknya kalimat tanya. Nah, ini bukan kalimat tanya. Maka benar, it is, bukan is it. Why ini kan konektor. Setelah konektor pasti subjek sama verb, it sama is. Dan bukan kalimat tanya ya, maka normal strukturnya. Oke. Yang nomor 2 ini skill 16, place expression. Kalau kata-kata keterangan tempat di depan biasanya. Nah, there. There, setelah itu verb, baru setelah itu subjek. Was a lunar probe. Benar. Kemudian nomor 3, skill 17. Kalau ada negatif di depan, maka verb subject ini juga benar ada rarely, termasuk golongan kata-kata yang berbau negatif. Maka R-nya dulu maju, baru military bands. Itu. Yang lain bukan pilihan kalau bisa. Military bands are juga kurang tepat. Kemudian nomor 4, skill 15, ini kalau kalimatnya berbentuk kalimat tanya, dia akan kebalik. Tapi kalau kalimat positif, nggak kebalik. Kita lihat. Nah, ini kalimat positif karena tidak ada tanda tanyanya kan. Ya, berarti setelah how, subject verb. Subject verb ya, see, they manage. People need to think how they manage stress to avert potentially fatal heart problems. Di bahasa Indonesia juga sama. Orang-orang perlu berpikir mengenai bagaimana mereka mengelola stres untuk menghindari kejadian fatal yang karena masalah jantung ya. Terus nomor 5, ini verb subject kalau ada negatif di depan. Ini juga benar, ada only itu negatif, maka verbnya dulu have, subjeknya indoor climbing gyms. Become-nya itu karena dia ekor, dia tetap di terakhir. Nah, have, verbs, indoor climbing gyms, subject. Ya, ini yang salah. Skill 19 tentang comparisons. Silahkan dijawab untuk semuanya ini. Apa jawabannya? Oke, ini Miss Komang pasti. D. Mari kita lihat. Benar ya, D. Loh, kenapa D? Karena ada comparison. Is colder than. Ada perbandingan di situ. Lebih dingin daripada. Nah, setelah daripada itu bisa dimungkinkan verb dulu dan subjek. Walaupun a moving atom is juga bisa ya. Tetapi di sini tidak ada frasa atau klausa moving atom is. Nggak ada ya. Jadi satu-satunya pilihan adalah is a moving atom. Terus nomor 7 ini benar tentang place expressions. Ini ada place expressionnya cukup panjang. In the sand of the Northern California coast. Di pasir di dalam ya, di pasir laut atau di dalam ini di pasir pantai ya. Di pasir pantai California bagian utara. Nah, itu kan keterangan tempatnya. Terdapatlah galeon. Galeon itu kapal seperti zaman dulu kapalnya si Pirates of Caribbean ya, yang didayung oleh banyak orang. Nah, ini lies the galleon. Verb dulu baru subjek. Nomor 9, ini inversi karena kalimat pengandaian.
Nah, di sini sudah benar karena ada were di sini. Kalimat pengandaian yang bisa diinversi hanyalah kalimat pengandaian yang mengandung kata kerja were, should, atau had. Di sini sudah ada were, tiba-tiba muncul were ya. Kan were kan biasanya didahului sama subjek. Tapi kalau tiba-tiba muncul seperti ini, dipastikan setelah were itu subjek. Dan subjek adalah kata benda, satu-satunya kata benda adalah yang A. Sorry, yang C. A majority. Oke, ini ya. Dan itu diperkuat dengan they would. Would itu penanda bahwa itu kalimat pengandaian tipe 2. Tipe 3 berarti would have ya. Kalau ini tipe 2. Eh, yang salah yang ini ya. Nah, ini salah nih. Silahkan diperbaiki. When. Nah, silahkan. Ini pertanyaan bagi semua. Nah, mari kita lihat. Iya, betul. Karena when-nya bukan kalimat tanya, maka normal-normal saja. Subjek sama verb. When patient feel chest pain. Ketika pasien merasakan rasa sakit di dada, beberapa dokter merekomendasi bahwa mereka akan merekomendasi untuk mereka untuk minum 325 miligram aspirin. Ya, itu. Kemudian ini benar. Nah, ini kan ada there pasti setelah there kata kerja baru setelah itu subjek. There is a virus. Ada virus yang disebut Epstein-Barr. Saya nggak tahu ini hubungannya sama Jeffrey Epstein apa enggak, tapi kelihatannya saya kurang tahu juga. Oke. Nah, ini yang salah nih. Nah, hubungannya sama negatif, kata-kata yang berbau negatif di depan. Oke, silahkan. Only in the civil war, only negatif. Jawabannya B. Iya, benar. Hanya di perang saudara saja. Ada banyak tentara Amerika yang meninggal. Oh iya aja. Karena sama-sama orang Amerikanya ya. Only negatif, maka verb dulu yang maju baru subjek. Dan satu-satunya adalah yang B. Nomor 12 itu benar. Ini hubungannya sama comparison yang lebih. Lifestyle is more important. Lifestyle itu lebih penting daripada, setelah itu verb subject are, subjeknya genetics in a person's lifespan. Jadi lifestyle, gaya hidup itu lebih penting daripada masalah genetik yang terkait dengan apa ya, panjangnya umur seseorang. Jadi panjang umur kita semua ditentukan oleh lifestyle kita daripada genetik kita. Untuk soal ini kayaknya gampangnya karena ada more pasti ada than nggak sih coach? Iya, betul. Tapi setelah more than atau than terjadi verb subject. Tapi bisa juga subject verb juga ada. Tapi ini kan bentuk-bentuk variasi dalam grammar bahasa Inggris. Nah, yang bentuk seperti ini itu biasanya ada di teks-teks yang formal. Semisal teks hukum. Biasanya seperti itu. Style-style seperti ini. Nomor 13 sampai 15 incorrect semua. Nah, mari kita lihat 13, silahkan dijawab. Ada B, ada B, ada C. Ada D, ada A, ada C. Ini mana nih? Silahkan rembukan dulu. D, A, atau C nih. A collision, koma harus perhatikan komanya. Koma bisa menjadi penanda. Miss Irene jawab A, mari kita lihat.
Ternyata yang C. Mari kita lihat ya. Biasa pastikan subjek verb dapat diketemukan semuanya. A collision pasti subjek. Verbnya adalah may. May itu termasuk modal, berarti termasuk kata kerja bantu juga. Ya, may, must, should, will, dan sebagainya masuk kata kerja ya. Maybe, what, konektor. Nah, what di sini adalah bukan what tanya ya, tapi what positif karena dia non clause ya. What, setelah what, konektor Earth Galaxy itu subjek. Lah mana verbnya? Verbnya adalah may lagi. Ini loh. Nah, ini mungkin strukturnya agak-agak jelimet sedikit. Jadi what itu konektor, Earth Galaxy itu subjeknya, agak LDR May karena ada positifnya, A positifnya di sini. Ada dua koma di sini kan. Dan masih ingat kalau ada dua koma, maka setelah koma kedua itu adalah kata kerjanya biasanya. Nah, seperti ini koma dua ini artinya Milky Way ini oleh si penulis hanya dianggap sebagai pelengkap penjelas subjek saja ya. Penjelas subjek dari Earth Galaxy. Earth Galaxy yang namanya Milky Way. Seperti itu. Tapi fokusnya kita adalah Earth Galaxy. Earth Galaxy itu subjek dan verbnya adalah May. Berarti kalau sudah ada kata kerjanya May, kita hanya butuh kata subjek saja, yaitu Earth's Galaxy, bukan A. A itu ada kata kerjanya is. Sementara sudah ada May. Seperti itu. Nah, sekarang yang nomor 14. Silahkan dijawab. Mari kita lihat jawabannya adalah iya betul ya. Should. Should itu salah satu yang terkait dengan kalimat pengandaian ya. Had, should, sama were. Should, ada should langsung. Karena should itu kata kerja, cari subjeknya setelah itu. Should adult. Need itu ke ekornya, ya tetap ada di situ ya. Should adult need. Ini masih incorrect lagi, silahkan dijawab untuk semuanya. Lagi, mari kita lihat. Nih, ada beberapa ya. Ada yang B. Yang mana nih? A atau B nih? Yang mana ini? A atau B? C. Woi, berbeda-beda. Yang mana nih? A, B, C. Yang pasti bukan D. Silahkan rembukan. Sepakat mana jawaban yang benar? Ini hubungannya sama tempat ya. In the vessels of the vascular system of the giraffe. Di pembunuh vena masalahnya. Di pembuluh lah. Terang tempat. Nebak-nebak. Oke. C. Jawaban terbanyak C. Mari kita lihat. Ya, C. Benar. Kenapa sih? In the vessels. Ya. Di pembuluh darah ya. Keterangan tempat di depan. Maka terjadilah verb subject. Is a serious. Jadi hati-hati. A serious itu seakan-akan itu jamak tetapi itu sebenarnya tunggal karena itu artinya rangkaian. Sebuah rangkaian. Rangkaian ya berarti tunggal kan. Walaupun belakangnya ada S-nya. Seperti itu. Yang B beda arti ya coach ya. Tadi nggak baca Yang tuh. B. Serius. Itu serius. Kata sifat itu mah. Kata Iya, iya. sifat. Tadi Dan salah di situ. bisa kita lihat serious karena dia tunggal, dia pakai artikel a atau the. Nah, itu. Jadi salah satu apa ya? Salah satu penanda bahwa kalimat itu tunggal bukan hanya oh nggak pakai s, enggak.
buktinya serious itu pakai S, tapi dia pakai artikel atau the. Seperti itu. Itulah kenapa kalau menulis dalam bahasa Inggris, dosen saya mengatakan dulu, kalau menulis pakai bahasa Inggris, kata bendanya mending dijamakkan saja. Karena kalau tunggal orang Indonesia agak agak kagok, karena dia harus tambahkan artikel di situ. Harus berpikir lebih lambat kalau memastikan benda itu tunggal apa enggak, mending dijamakkan saja. Cek skor, oke. Korek. Iya, ini comparison. Ada then-nya ya. Are current engines ya. Seperti kata Mr. Bagus, ada then-nya sih. Berarti verb subject. Ya, betul. Ada more, bla bla bla, then. More clean bisa, cleaner juga bisa ya. Nomor 17. Ini benar, padahal ini cukup ya. Cukup kompleks. Daylight saving time seem to reduce people exposure to crime. Meluangkan waktu di daylight seperti siang hari di mana matahari ada ya. Terlihat apa ya? Bisa mengurangi resiko orang kena kejahatan ya, mengalami kejahatan. So, sehingga were people, nah inilah dia nih. Ini inversinya, tapi nggak ditanyain. Were people itu dari kata if people were. Nah, saya catat di sini ya khusus nomor ini. If people were. Jadinya were people. Ya. Nah, jadi kalau orang itu pulang dari kerja atau sekolah dan menyelesaikan berbagai macam aktivitas di daylight, di siang hari, they would. Nah, itu dia. Kalau conditional clause bentuk kedua atau tipe 2, kan if people were itu kan bentuk kedua, maka biasanya pasangannya would, bukan will atau bukan would have. Pakainya would. Nah, berarti satu-satunya jawaban adalah yang D. Coach, Ya, mana? em, kan sebelumnya ada yang rumus Apa? yang subjek, Mm-mm, terus koma, terus mm-mm. kalimat yang menerangkan atau tidak penting, terus koma Iya, lagi. positif ya. Ya, habis itu kan ada harus Verb. diikuti dengan to be ya, to be dulu kan. Karena kan dianggap Oh, biasanya awal enggak. tuh to be. Verb. To be itu masuk verb, tapi Oh ya, enggak sorry, perlu. sorry, sorry. Ya benar, verb Iya. maksudnya. Sorry, Mm-mm. coach. Verb. Nah, apa yang membedakan dengan contoh berikut, coach? Karena kan Mm-mm. ini setelah koma justru ada subjek dan verb. Oh, setelah koma ada subjek dan verb. Ini, mana ya komanya ya? Koma crabs sebelum so itu Habis daylight, daylight. daylight saving time people exposure. Sebelumnya so kan? Sebelumnya Iya, so ya? kan sebelumnya so kalimat Iya. awalnya. Mm-mm. Kita bicara rumus saja, coach, ya nggak usah bicara artinya maksudnya. Iya, Nah, iya, iya. yang membedakannya dengan apositif itu apa, coach? Karena kan ini kan setelah daylight itu kan koma lagi kan? Daylight saving Bawah-bawah, time coach. bawah yang setelah to crime itu kan? Bawah lagi, coach. Yes. Bawah School lagi complete more errands and in for daylight, koma. Ini koma. koma ini ya? Nah, Oh, yes. ini karena if saya stop share dulu. Nah, saya kembali lagi ke skill sebelumnya. Nah, penulisan koma dalam eh, kalimat majemuk setara dulu ya. Nah, so, kenapa setelah so ada komanya? Ya, karena seperti ini, coordinate connector. So, di sini adalah coordinate connector, maka ada penggunaan koma. Itu kenapa so ada komanya. Terus kenapa tadi
If ada komanya, sama saja. Kita lihat di skill 8. If dia masuk adverb connector dan dia ada di apa ya, mendahului induk kalimatnya ya. Jadi kalau anak kalimatnya itu di depan, artinya di depannya induk kalimat, maka dia pakai koma di sini. Even though Bob fell sick, koma, he went to school. If I were you, koma, I would go to that event. Seperti itu. Oke, saya kembali lagi ke sini. Konektor adalah kunci. Oh ya, konektor. Kemudian kita lanjut lagi. Ini juga benar karena negatif. Scarcely masuk kelompok kata yang bermakna agak ya negatif ya. Maka langsung aja kata kerja. Had Walt, Walt Disney. Scarcely had Walt Disney started building his theme park. Oke. Eh, cukup jelas saya kira ya. Ini nomor 19. Ini apa sih tadi skillnya? Conditional ya, conditional. Nah, conditional, orthopedic and sport medicine specialist sekarang menyadari bahwa jika, nah kan bisa kan bahwa jika kan, tapi jikanya nggak kelihatan. That if people were to get prolonged bed rest, itu aslinya seperti itu, tapi if-nya sudah hilang, were-nya pindah ke depan. That were people to get prolonged bed rest, they would heal less quickly. Dan ditambah dengan keterangan would. Oh, berarti sudah pasti pengandaian ini. Seperti itu. Ortopedi dan sport medicine spesialis sekarang menyadari kalau terlalu lama bed rest, ya penyembuhannya lambat. Nomor 20 yang terakhir, ini benar, ini hubungannya sama comparisons. Ada more dangerous, ya. More restricted than, ada than-nya ya. The hunting seasons for firearms is more restricted than, setelah than verb lagi, is the archery seasons. Is verb archery season subject. Seperti itu. Kenapa nggak is seasoning? Maknanya juga berbeda ini. Seasoning itu kan apa, bumbu mungkin ya. Dan ini hubungannya sama hunting season ya. Ya, berarti comparisonnya sama archery seasons. Oke, itu penjelasan mengenai inversi yang disebabkan oleh 5 hal. Yang pertama, kalau itu kalimat tanya. Yang kedua, kalau ada keterangan tempat di depan kayak here, there. Yang ketiga, kalau ada kata-kata yang berbau negatif kayak scarcely, barely, dan nowhere. Itu juga. Yang keempat, karena ada kalimat pengandaian bentuk kedua dengan kata kerja had, should, atau had, should, sama apa tadi ya? Had, should, sama were. Yang kelima, kalau itu bentuknya kalimat comparison. Setelah then, bisa jadi verbnya maju duluan. Baru subjeknya. Oke, I think that's all. My explanations about these sessions. Any questions? Sebelum saya informasikan kegiatan berikutnya. Ada pertanyaan? Cek, 1, 2, 3. We have 1 minute more. Ntar coach, mungkin lagi mikir coach. Oke, oke, oke. Nggak ada kayak. Oke, nggak ada.
Nah, untuk selanjutnya kita bisa lihat di sini. Sebentar. Gini ya. Ya, ini kan structure sudah semuanya ya. Skill 1 sampai skill 19 itu structure. Structure itu berarti yang cari yang hilang, teks rumpang. Selanjutnya kan written expressions. Ini banyak lagi ini. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sini, besok saya akan memberikan mini test sedikit. Isinya adalah skill gabungan ya, dari 1 sampai 19. Karena kalau hanya bisa menjawab per topik begini, maka akan kesulitan dalam menghadapi soal yang sebenarnya. Karena soal sebenarnya itu skillnya udah nyampur. Nah, tinggal nanti saya berikan terapkan eh, basic tip and triknya ya. Basic tip and triknya tuh cari subjek, cari verb, sama cari konektornya. Nah, semua yang saya jelaskan per meeting itu turunannya, variasinya. Kadang subjek verbnya hilang, kadang subjek verbnya dibalik. Seperti itu. Oke, seperti itu terkait dengan eh, meeting minggu depan ya. Ada yang mau ditanyakan tentang meeting minggu depan? Any questions? Nggak ada Tidak coach. ada? Ikut. Oke, Mbak Restu mungkin mau dokumentasi apa? Halo, ya, Oke bentar sini. guys, Oke, izin Ini. Mas Mbak, main oke, kamera oke, yuk. sebentar, sebentar. Yang lain silakan di on cam dulu. Oke, ini Kak Hardono ini lagi di jalan ini ya. Aduh. Oke, sudah semuanya? Sinyal timbul tenggelam. Oke. Oke. Ini nggak di satu kota semua ya, Mister Bagus? Iya beda-beda coach. Oh, oke, Oke. oke, oke. Saya kira Surabaya semua ini, Kak. Beda ya? Bukan. Kelihatannya bukan. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, itu lagi. Satu, dua, tiga. Oke, thank you. Oke, thank you. I'm leaving. Thank you coach, thank you Mas Nah, Restu. selamat bekerja lagi. Thank you.